Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bahrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips yang cukup berbeda dari video-video yang saya buat sebelumnya. Nah, jika di video-video sebelumnya saya banyak berbagi tutorial mengenai Microsoft Excel, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat CV yang baik seperti apa. Jadi, buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman, bahwasanya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat CV yang baik agar bisa dilirik oleh HRD. Nah, CV atau kurikulum vitae sendiri ini merupakan salah satu dokumen yang sering kali kita gunakan pada saat melamar pekerjaan, di mana CV sendiri tentunya memuat personal information atau data pribadi. Jadi mulai dari tanggal lahir, alamat, kemudian pendidikan, kemudian ada pengalaman organisasi, keahlian, dan yang pastinya adalah pengalaman kerja kalian. Nah, lantas bagaimana sih cara membuat CV yang baik? Apakah harus banyak warna? Apakah desainnya harus menarik ataupun yang biasa saja? Dan apakah satu CV ini bisa dibuat untuk melamar di semua posisi? Jadi kita akan bahas semuanya dalam video ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah sediakan template atau contoh CV gitu ya, yang dimana template-nya cukup jadul karena tidak ada warna sama sekali. Kita hanya menggunakan hitam putih saja gitu, karena template ini atau video ini nantinya akan ada kaitannya dengan video yang akan saya buat berikutnya, yaitu mengenai CV ATS yang friendly itu seperti apa. Namun kali ini kita hanya akan membahas cara membuat CV yang baik itu seperti apa. Oh ya, dan buat kalian nih, seperti biasa bisa mendownload template CV ini dalam format Word dan linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mulai ngebahas untuk CV yang sudah saya sediakan di sini, gitu ya. Nah, yang pertama dalam pembuatan CV di sini yang tentunya adalah di paling atas sendiri atau header-nya ini ya, teman-teman. Harus mencantumkan nama gitu ya, nama teman-teman. Kemudian di sini ada tanggal lahir, kemudian ada alamat, dan untuk alamatnya sendiri ini teman-teman tidak perlu mencantumkan secara lengkap RT, RW, kelurahan, apalah gitu ya. Jadi cukup kota, domisili, dan juga provinsi gitu aja. Itu sudah cukup. Kemudian di sini ada nomor telepon dan juga email gitu ya. Nah, jika teman-teman memiliki akun LinkedIn seperti ini gitu ya, teman-teman bisa cantumkan akun link ke LinkedIn teman-teman, ataupun juga teman-teman bisa mencantumkan link portofolio teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki portofolio, tentunya itu akan menjadi poin plus buat teman-teman gitu. Oh ya, sedikit informasi nih teman-teman, bahwasanya dalam pembuatan CV ini teman-teman juga harus memperhatikan jenis font yang teman-teman pilih ya. Pastikan font yang teman-teman pilih ini yang memang apa ya, yang biasa digunakan, misalnya seperti Times New Roman, kemudian ada Arial, Tahoma, dan lain sebagainya. Jadi font-font yang familiar saja gitu, jangan yang nyeleneh-nyeleneh, karena tidak semua komputer nanti memiliki jenis font yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Jadi pakai font yang memang sudah merakyat, yang sering kita gunakan gitu saja sih. Nah, itu untuk header-nya teman-teman. Nah, kemudian setelah header atau di sini judulnya yang paling atas sendiri ini, kemudian di sini adalah profil. Jadi di bagian kedua ini adalah profil teman-teman, atau biasanya kita sebut tentang saya gitu ya. Nah, di profil ini teman-teman bisa mendeskripsikan diri teman-teman. Misalnya, teman-teman di sini ingin melamar di posisi finance accounting gitu ya. Dan teman-teman kebetulan memiliki pengalaman di bidang finance dengan background pendidikannya juga apa ya,
background pendidikannya juga sudah sesuai nih dengan kualifikasinya. Jadi teman-teman bisa deskripsikan. Misalnya, di sini teman-teman melamar untuk posisi finance dan teman-teman memiliki pengalaman di bidang finance. Jadi deskripsikan diri kalian kurang lebih seperti ini. Saya memiliki pengalaman di bidang finance selama kurang lebih 5 tahun. Saya terbiasa membuat laporan kas masuk dan kas keluar, terbiasa menangani peti cash, terbiasa menggunakan Microsoft Office, serta mampu menggunakan aplikasi SAP, Mayop, dan juga Zahir. Tuh. Jadi kurang lebih deskripsinya seperti itu. Dan untuk profil sendiri ini teman-teman, atau deskripsi diri teman-teman, ini tentunya akan berbeda-beda ya dengan posisi yang lain yang akan teman-teman apply atau lamar gitu ya. Misalnya teman-teman mau melamar di posisi purchasing. Nah, tentunya deskripsi atau profil teman-teman untuk posisi finance dan juga purchasing ini akan berbeda gitu teman-teman. Jadi profil ini harus dibuat berbeda. Oke, kemudian setelah profil atau deskripsi diri teman-teman, selanjutnya di sini ada pengalaman kerja teman-teman. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, ini teman-teman urutannya adalah dimulai pengalaman kerja yang paling baru. Jadi yang terbaru ini berada di paling atas sendiri, dan yang paling lama gitu berada di urutan paling bawah sendiri. Ya. Jadi yang perlu dicantumkan di pengalaman kerja yang pertama di sini adalah nama perusahaannya, PT apa gitu ya. Kemudian lokasi atau alamat perusahaannya ini di mana. Kemudian yang di sini ada posisi teman-teman sebelumnya. Misalnya teman-teman sebelumnya bekerja sebagai finance staff gitu ya. Dan di sini juga ada bulan dan juga tahun masuk teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, dimulai dari bulan berapa, tahun apa, sampai bulan dan tahun berapa gitu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah nama perusahaan, kemudian posisi teman-teman apa, jangan lupa teman-teman harus deskripsikan job desk teman-teman. Kenapa teman-teman harus mendeskripsikan job desk atau tanggung jawab teman-teman di posisi sebelumnya? Nah, karena gini, rekruter pasti akan melihat apakah job desk teman-teman atau tanggung jawab teman-teman di pekerjaan sebelumnya ini relevan atau sesuai dengan posisi yang sedang teman-teman lamar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah pengalaman kerja, karena di sini saya mencantumkan contoh 2 pengalaman kerja saja teman-teman, tidak usah terlalu banyak gitu ya. Kemudian setelah pengalaman kerja di sini adalah pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri, teman-teman tidak perlu mencantumkan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jadi teman-teman cukup mencantumkan pendidikan terakhir atau 2 pendidikan terakhir teman-teman. Gitu. Nah, di sini sebagai contoh untuk pendidikannya, di sini saya mencantumkan 1 pendidikan terakhir saja. Misalnya di sini teman-teman pernah kuliah di perguruan tinggi, katakanlah Universitas Tahuma. Kemudian lokasi universitasnya ini berada di mana? Gitu. Misalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, kemudian di sini teman-teman ini lulusan sarjana apa gitu ya? Misalnya sarjana akuntansi dengan IPK 3,70 dari 4,00. Kemudian tahun lulusnya teman-teman ini kapan? Misalnya Januari 2016. Nah, untuk keterangan cum laude ini teman-teman bisa ganti dengan misalnya, jika misalnya teman-teman lulusnya hanya di 3,32 gitu ya, berarti kan tidak cum laude. Nah, teman-teman bisa cantumkan judul skripsi teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa cantumkan judul skripsi teman-teman di sini teman-teman. Nah, kemudian untuk setelah pendidikan, nah di sini ada teman-teman bisa masukkan informasi tambahan. Di informasi tambahan ini teman-teman bisa masukkan keahlian, kemudian bahasa, pelatihan atau training, dan juga pengalaman organisasi teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini adalah keahlian atau keterampilan teman-teman. Nah, untuk keahlian teman-teman sendiri, ini bisa dibagi menjadi 2 teman-teman. Bisa soft skill teman-teman cantumkan juga, kemudian hard skill teman-teman juga bisa. Namun di sini saya hanya mencontohkan dari segi untuk keterampilan hard skill saja. Jadi apa sih bedanya?
soft skill dan juga hard skill itu mungkin teman-teman juga bertanya ya. Jadi bedanya soft skill adalah soft skill atau yang biasa disebut dengan interpersonal skill atau keahlian dari diri teman-teman gitu ya, yang sifatnya pribadi. Misalnya teman-teman ini orangnya teliti, orangnya detail, kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau memiliki kemampuan presentasi yang baik, memiliki kemampuan dalam hal negosiasi. Nah, itu termasuk ke dalam soft skill, teman-teman. Nah, sedangkan untuk hard skill sendiri ini lebih ke teknikal. Misalnya, untuk hard skill sendiri, teman-teman mampu mengoperasikan Microsoft Office, meliputi Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian, kemampuan dalam pengoperasian aplikasi misalnya seperti SAP, Mayop, Zehir, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan hard skill, teman-teman. Nah, setelah keahlian, teman-teman di sini bisa mencantumkan bahasa. Jadi untuk bahasa sendiri, ini teman-teman misalnya memiliki kemampuan bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa kasih keterangan misalnya aktif gitu ya. Kemudian ada bahasa Inggris, misalnya levelnya menengah. Kemudian untuk bahasa Mandarin misalnya basic gitu. Nah, jadi untuk bahasa ataupun yang untuk keahlian, keterampilan ini teman-teman tidak perlu menggunakan persentase berapa persen, misalnya 70%, 8%, itu tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena di sini penilaiannya harus bersifat objektif gitu teman-teman. Jadi cukup seperti ini saja. Nah, kemudian setelah bahasa, teman-teman bisa mencantumkan pelatihan atau training yang pernah teman-teman ikuti. Misalnya, di sini teman-teman pernah mengikuti pelatihan Brevet A, Brevet B, kemudian pernah mengikuti pelatihan ISO 9001-2015, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa cantumkan gitu teman-teman. Tentunya yang sesuai ya dengan posisi yang sedang teman-teman lamar. Kemudian selanjutnya, teman-teman di sini setelah pelatihan bisa mencantumkan pengalaman organisasi. Misalnya selama kalian sekolah ataupun kuliah pernah mengikuti organisasi, katakanlah OSIS ataupun BEM, Senat gitu ya. Nah, teman-teman bisa cantumkan. Di situ peran teman-teman ini sebagai apa sih? Apakah sebagai ketua, bendahara, sekretaris ataupun yang lainnya? Teman-teman bisa cantumkan di situ, teman-teman. Nah, jadi untuk susunan CV-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi tidak harus yang muluk-muluk, harus berlebihan seperti A, B, C, D gitu ya. Karena kan kita sering temui ya CV-CV yang cukup panjang banget gitu. Jadi tidak perlu panjang, yang penting simple dan poin-poinnya ini sesuai dengan kualifikasi atau posisi yang teman-teman lamar gitu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman, apakah satu CV ini bisa digunakan untuk melamar di semua posisi? Jawaban saya adalah tidak, teman-teman. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah tips cara menggunakan atau membuat CV yang baik ini. Selain yang sudah saya jelaskan di awal, nah, teman-teman dalam melamar sebuah pekerjaan gitu ya, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu sasarannya, posisi yang teman-teman lamar atau yang teman-teman minati itu di bidang apa saja sih gitu ya. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu minat karir teman-teman ini di bidang apa. Boleh lebih dari satu posisi, teman-teman. Misalnya, teman-teman minat karirnya adalah di bidang QC, QA, R&D, Business Development, ataupun MT Development Program. Jadi bisa lebih dari satu minat karirnya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus membuat CV lebih dari satu tipe, ya. Dengan masing-masing ditonjolkan skill yang sesuai target karir. Jadi teman-teman harus search atau mencari tahu dulu masing-masing job desk dari posisi yang akan teman-teman apply atau yang akan teman-teman lamar. Tentunya harus dikorelasikan dengan skill yang teman-teman punya dan juga masukkan ke dalam CV teman-teman.
Jadi CV buat ngelamar posisi QA dan juga R&D tentunya akan berbeda teman-teman ya. Jadi tidak bisa satu CV harus digunakan dalam banyak posisi. Jadi harus teman-teman bedakan. Misalnya jika teman-teman ngelamar posisi QC gitu ya. Kemudian teman-teman mau melamar posisi R&D. Nah, itu harus berbeda teman-teman gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tips dari saya cara membuat CV yang baik dan menarik, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum paham atau mungkin yang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.